Hari ini mari kita bicarakan tentang Indonesia. Indonesia secara definisi lu pasti udah tahu kalau Indonesia itu negara yang luas banget, lebih dari 17.000 pulau yang dipimpin oleh seorang presiden yang berdiri di negara dengan sistem kepresidenan presidensial. Artinya presiden memiliki wewenang sangat besar di Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Menurut seluruh sumber daya yang pernah aku lihat, Indonesia lagi dalam keadaan eksponensial, di mana kita dalam fase yang bertumbuh, tapi pertumbuhannya akan mengakibatkan pertumbuhan baru. Dan biasanya pertumbuhan eksponensial itu, kalau kita lihat di grafik, dia akan kelihatannya lama bertumbuhnya seperti itu. Jadi di sini aku mulai bisa memahami politik sejak kepemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Tapi aku tidak buta dan aware terhadap pemerintahan sebelumnya, seperti pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa aku pahami karena sejarah hanya bisa menceritakan apa-apa saja yang memang didesain untuk diceritakan, dan pengalaman akan memberikan cerita yang tidak bisa diceritakan dalam bentuk tulisan, yang mungkin saja tulisannya sudah ada pesanannya seperti itu. Jadi banyak sejarah mungkin yang akan berubah. Nah, oke, lanjut, kita akan bahas tentang apa yang benar-benar bisa aku rasakan. Di pertumbuhan eksponensial yang aku maksudkan di sini adalah aku ambil bahwasannya pertumbuhan yang kita lakukan itu bersifat persiapan terhadap pertumbuhan-pertumbuhan yang lebih besar. Contoh paling besarnya adalah infrastruktur. Jadi sebelum-sebelumnya memang sudah dibangun infrastruktur yang membantu dalam perkembangan perekonomian, tapi tidak merata dan tidak masif. Artinya infrastruktur yang ada itu cuman cukup untuk menyambung kegiatan hidup sehari-hari, tidak untuk menyokong ataupun menjadi tiang sebagai kegiatan industri dalam skala besar. Artinya semua fasilitas yang kita punya itu ya cuma untuk bertahan hidup, bukan untuk mengembangkan sebuah negara. Nah, belakangan aku lihat Indonesia membangun secara masif pelabuhan, bandar udara, kemudian banyak terminal yang dibangun, kemudian integrasi terhadap, kalau di sini di Medan itu ada Mebidang, integrasinya udah jauh lebih lengkap. Dan mungkin untuk jalan tol juga katanya 2024 bakalan selesai. Dan itu kalau kita bisa melihat secara garis besar, itu adalah pertumbuhan yang disiapkan untuk pertumbuhan selanjutnya. Jadi kita memang direncanakan untuk bertumbuh karena fasilitasnya sudah disediakan. Nah, kalau aku baca-baca dari berita dan aku ikut-ikutin gitu, beberapa pergerakan politik dari pemerintahan sekarang, khususnya kepresidenan Jokowi, dia fokus pada pengembangan karakter. Artinya, ya, dia sudah menangkap masalah bahwa Indonesia ini memiliki salah satu masalah paling besar, yaitu karakter yang koruptif. Artinya bukan hanya sebatas uang, tapi memang cenderung tidak mau bekerja orang-orang yang harusnya bekerja, yang kita sebut dengan pemerintah atau pejabat. Perlu diakui, untuk menjadi pemimpin seperti
beliau-beliau itu, Pak Jokowi, kemudian Ibu Risma, dan ada beberapa yang lain seperti Pak Ganjar. Sorry ya, kelihatannya aku hanya meringsek ke dalam satu. Kalau kamu bisa lihat, aku hanya memahami pemahaman politik dari orang-orang yang sedang berkuasa sekarang, karena itu yang bisa dilihat. Jadi mereka itu kelihatannya memerintah bukan karena pingin menambah gaya. Buktinya untuk kelas presiden Pak Jokowi, penambahan kayanya nggak sampai ratusan miliar, bahkan dia sudah menjabat lebih dari 2022 berakhir 2024 sudah menjabat 7 tahun dan harta kekayaannya nggak nambah gitu. Ini menjadi nggak mudah karena bukan berarti sulit untuk bekerja tidak koruptif, tapi sulit bekerja mengabdi kepada rakyat-rakyat seperti kita ini yang sebenarnya kalau mau jujur, aku dan kamu ketika diberikan kesempatan akan bersifat koruptif juga. Mungkin akan bersifat koruptif dan sulit untuk bekerja mengabdi pada orang-orang yang kita udah tahu mentalnya itu bermasalah gitu. Makanya ketika terjadi korupsi, itu seperti hal yang memang sudah kita banget gitu. Kalau korupsi itu kita, aku, kamu adalah korupsi mungkin. Tapi kelihatannya seperti itu. Kalau kita lihat juga dari hal-hal kecil ketika ya kamu juga mungkin punya teman ketika melakukan hal-hal suatu hal sering mengambil fee yang sebenarnya tidak ada andilnya dalam pengerjaan sebuah proses seperti itu. Jadi ada nih misalnya mau cari apa ya, contohnya yang mudah, mau cari tanah, kita kenal dengan istilah makelar, but makelar itu harusnya dibayar karena keprofesionalitasannya, bukan karena lagi beruntung nih. Ada yang nanya sama aku, itu namanya rezeki nomplok? Enggak, itu termasuk tindakan yang bermasalah seperti itu. Jadi sulit untuk bekerja dengan mengabdi terhadap orang-orang yang bermasalah seperti kebanyakan kita pada umumnya. Dan bayangin aja dengan orang yang bekerja tapi harta kekayaannya nggak nambah banyak, dia harus menerima menerima hal-hal negatif yang diserang pada dirinya yang tentunya tidak benar. Misalnya isu-isu, apalagi isu-isu yang waktu pemilihan presiden ya, ngeri-ngeri banget. Ada yang bilang yang A ini adalah PKI atau sebagainya. Jadi emang politik itu jahat, dan aku belajar dari Panji bahwa politik itu bukan sikap tapi kedudukan seperti itu. Jadi apapun bisa terjadi ketika untuk mendapatkan sebuah opportunity. Dan ya balik lagi, Indonesia punya harapan yang besar sih sekarang ketika semua infrastrukturnya sudah disiapkan. Kita tinggal memaksimalkannya, dimulai dengan merawatnya. Karena aku lihat sekarang udah mulai rusak nih Pak, infrastrukturnya udah mulai tidak dirawat dengan baik karena memang kita nggak bersyukur Pak terhadap infrastruktur yang ada. Dan itu bukan hal baik sih menurut aku. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, ya mungkin kita akan kembali ke masa dimana kita harus membangun ulang lagi sampai kita sadar. Masalahnya adalah
gerakan terbesar Jokowi, salah satunya yaitu gerakan di dunia pendidikan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim, itu harus terhenti Pak karena corona ini. Jadi mungkin akan ada kecacatan yang sangat besar karena aku melihat belajar secara mandiri dari rumah itu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Selain belajar, mungkin terhadap dunia kerja juga ada, nanti aku akan bahas di video yang terpisah apa dampaknya terhadap dunia kerja. Tapi itu tadi, Indonesia sekarang sedang dalam keadaan baik-baik saja dan mungkin akan menuju keadaan yang akan menghasilkan kemaslahatan bagi warga-warganya. Mungkin itu aja dari aku.